Shalom. Yang di rumah, shalom. Shalom. Semua, apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Percaya bahwa mungkin saat ini kita bisa bilang bahwa kabar kita luar biasa. Tapi mungkin saat ini kabar kita sedang tidak biasa. Tapi satu hal yang pasti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Mungkin hari-hari ini kita sedang ada di posisi yang sedang mengalami ketakutan. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita khawatirkan, bahkan mungkin mengalami suatu sakit penyakit atau kelemahan tubuh apapun itu. Kita mau sama-sama belajar. Ada satu pujian mengatakan bahwa bunga bakung yang di ladang Tuhan hiasi tanpa dia harus bekerja. Burung-burung di udara Tuhan beri makan tanpa dia harus bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan tahu apa yang kita perlu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan dia dengar apa yang menjadi doa kita. Amin. Sebab itu kita mau siapkan hati kita mau belajar satu pujian baru. Yang percaya bahwa pujian ini akan memberi kekuatan buat Bapak Ibu, bagi di rumah tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita pujikan dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara,
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan Tuhan beri makan tanpa bekerja. tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta percaya Tuhan dengar, Engkau jauh lebih tahu dari apa yang kami bayangkan dan apa yang kami pikirkan. bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi nyatakan saat kau perlu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. mari bersyukur, nyatakan syukurmu pada Tuhan. Karena saat kita bersyukur, berkat Allah akan dinyatakan. Saat kita percaya, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Percaya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami percaya atas kami percaya, sebab Kau yang berkuasa, Allah yang kami sembah.
Yesus. Kami mau bawa segenap hati kami, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini. Engkau Allah yang peduli Tuhan buat setiap kami. Apapun keadaan kami hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mendengar apapun menjadi doa kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia tak pernah meninggalkan kami. Dan kami mau tetap menyembah Allah yang benar. Dan kami mau tetap menyembah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan apapun keadaan kami hari ini, pagi ini kami mau tetap bersuka cita, kami mau tetap memuji Tuhan, kami mau tetap meninggikan nama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau tetap bersuka cita, amin. Karena kita punya Allah yang dahsyat, amin, haleluya. Kita pujikan satu pujikan, Allahku dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Amin. Kemuliaannya dibangsakan. Yes. Kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud, tinggikan namamu. Boleh berhenti dulu. Kalau Allah kita dahsyat, kita mau semangat, amin. Saya mau katakan Allahku, Bapak Ibu yang di rumah tempat ini katakan dahsyat, ya, amin. Allahku Dahsyat, Allahku, dahsyat, Allahku. dahsyat. Kita mau serahkan 3 kali ya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. 1, 2, 3, Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Kita pujikan. Ketika ada pujian Allahku dahsyat, saya percaya di sini sehat semua kan ya. Kita menari buat Tuhan. Ketika katakan Allahku dahsyat, kepalkan tangan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Amin. Haleluya. Ayo, kita mulai dari awal. Haleluya. Dan di rumah boleh berdiri. Kita sama-sama menari buat Tuhan. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus. nama Yesus disanjung tinggi.
dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang siap-siap Allahku dahsyat. Allahku dahsyat perkasa, tubuhmu sujud tinggi padamu. Allahku dahsyat perkasa. Sekali lagi Allahku dahsyat perkasa. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa salah satu alasan kita hidup hanyalah Tuhan. Salah satu alasan kita hidup, salah satu alasan kita tetap menyembah Dia karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Yes. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga dan Bapa kami yang bertahta di atas puji-pujian kami. Bahkan Engkau hadir melalui Roh-Mu yang kudus di hati kami untuk menuntun dan membimbing kami hari demi hari. Hari ini kami juga meminta Tuhan, teruslah menuntun hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami adalah anak-anak Bapa, anak-anak kerajaan Allah. Biarlah Engkau menunjukkan, menyatakan apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan hari ini kami terbuka untuk Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Biarlah Engkau menyampaikan kebenaran, bahkan penuhilah bejana hati kami dengan seluruh kebenaran dari Allah pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan juga kami mau berkomitmen, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, setia melakukan kehendak Bapanya. Dan kami mau menuruti teladan daripada Tuhan kami, mengikuti kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Baik yang ada di rumah juga saya menyampaikan salam dalam damai sejahtera Allah. Puji Tuhan, walau kita tidak di dalam satu ruangan, tapi saya percaya hati kita bersatu, roh kita disatukan oleh Allah untuk kita menerima kebaikan, untuk kita menerima firman yang hidup, yang akan memberkati dan mengubahkan hidup kita. Haleluya. Hari ini temanya adalah alasan dari segala sesuatu tentang hidup. Saya ulangi sekali lagi, alasan dari segala sesuatu tentang hidup. Ya. Mari kita membuka bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, membuka Alkitab kalau bisa, dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semua. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah, dan kemuliaan itu hanya untuk Allah sampai selama-lamanya. Artinya manusia diciptakan, manusia ada di dunia ini, saudara, menjadi umat Allah pada hari ini dengan sebuah tujuan, yaitu apa? Saudara dan saya untuk kemuliaan Allah. Yang percaya katakan amin. Kita diciptakan, kita ada segala sesuatu, kita ada dengan sebuah tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Allah. Tidak ada kebenaran yang lebih indah daripada kebenaran hari ini, yaitu kita ada untuk memuliakan Allah. Dan ini harusnya menjadi komitmen kita bersama. Kita ini manusia yang diciptakan dengan sebuah tujuan yang indah dan diberikan keistimewaan, yaitu untuk menyenangkan, memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana hidup kita bisa
memuliakan Tuhan. Bagaimana sewaktu kita hidup di dunia ini, kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan kita, hati Bapa di surga. Kebenaran yang pertama, agar kita dapat menyenangkan Bapa, agar hidup kita memuliakan Tuhan, adalah dengan membangun penyembahan yang benar. Jadi kita mau bangun sebuah mezbah, hidup kita menjadi persembahan, menjadi penyembahan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 24, di situ dikatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di ayat sebelumnya, ayat 23, dikatakan bahwa Bapa mencari, menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Yaitu siapa? Yaitu kita. Orang yang diciptakannya, orang yang ditebusnya, orang yang dibenarkannya. Bapa menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam penyembahan yang benar, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, Bapak Ibu, di dalam roh masuknya pengertiannya begini, bahwa menyembah itu tidak terikat dengan tempat, ruangan, dan waktu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menubuatkan ketika berbicara dengan perempuan Samaria. Tuhan berkata, suatu hari akan datang waktunya bahwa orang tidak lagi menyembah di Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah tempat penyembahan bagi orang-orang Samaria pada waktu itu. Dan suatu hari mereka akan menyembah tidak terikat dengan sebuah ruangan, dengan sebuah tempat, dengan sebuah waktu. Dan hari ini nubuatan Tuhan Yesus pun digenapi, bahwa kita bisa menyembah bukan hanya pada waktu kita ada di gereja. Ya, mungkin karena satu hal kita tidak bisa berkumpul seperti hari ini, kita tidak bisa bersama-sama di gereja. Tetapi kita bukan berarti tidak bisa beribadah, menyembah Allah. Nah, melalui layanan Google Meet, melalui Zoom, atau aplikasi lainnya, kita dibuat bisa terhubung, kita dibuat bisa beribadah di tempat kita masing-masing. Sebab Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah roh yang tidak terikat dengan ruangan. Dia hadir baik di tempat ini saudara, ataupun saudara di rumah masing-masing. Tuhan hadir dan Tuhan menjamah kita, Tuhan memberkati, dan berkatnya tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang kurang saudara beribadah di tempat ini, ataupun saudara beribadah di rumah. Berkatnya sama, sebab Allah hadir dimanapun. Akan tetapi, kita juga harus menghormati Tuhan. Ya, ketika kita beribadah di rumah, ini secara khusus Bapak Ibu, saya bersyukur, saya juga melihat melalui Google Meet di HP saya, ada kita yang beribadah di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Saudara yang beribadah di rumah harus fokus. Harus dengan sebuah penghormatan. Tanpa sambil melakukan apapun. Ya. Jadi jangan ibadah di rumah tidak terlihat. Bahkan mungkin ada kita yang juga mematikan kamera, kita sambil makan, sambil ngopi, sambil melakukan aktivitas. Berhentilah saudara, sama seperti sabat. Sabat itu artinya berhenti. Kita belajar untuk fokus, memang tantangannya berat, tapi belajarlah untuk dalam hati dan pikiran kita menghormati Tuhan. Tuhan itu hadir pada waktu kita beribadah. Sekitar 30 sampai 60 menit
kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin karena sakit tidak bisa beribadah di gereja, saudara bisa tetap terhubung dengan Allah, menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Lalu bukan berarti gereja tidak diperlukan, saudara. Bukan berarti tempat ini ya udah kita nggak usah ibadah di sini saja, ibadahnya melalui Google Meet. Nah, saudara, kita tentu saja ketika ada di ruangan ini akan lebih baik ibadah kita. Suasananya akan berbeda ketika saudara beribadah di rumah. Ya, nanti kalau saudara sudah sembuh, sudah negatif, ya, saudara sudah sehat, silakan kembali beribadah di rumah Tuhan. Kalau kita sudah berani pergi ke pasar, sudah berani bekerja yang berjam-jam, ya, kita yang sudah berani makan mungkin di restoran nanti, kita sudah bisa pergi ke mall, kenapa kita tidak ke gereja yang 1-2 jam? Yang sebenarnya ini merupakan persekutuan fisik yang tidak bisa digantikan dengan persekutuan secara online. Kecuali saudara ada di luar kota, di luar negeri, ya tidak mungkin kita bisa berkumpul di sini. Tapi selama kita sehat, jangan takut. Ya, nanti saudara, sekitar 2-3 minggu atau ya 2-3 minggu ke depan, saudara yang sudah kembali sehat, kita kan semua mau sehat, katakan amin, amin. Kita nggak mau sakit ya, kita mau sehat. Ya, jangan takut di gereja. Kita berdoa tidak ada penyebaran di gereja kita. Kalaupun misalnya terjadi memang penyebaran, kita sudah percaya bahwa pemerintah sudah mengusahakan yang terbaik, saudara sudah divaksin 2 kali, saya sudah 3 kali, sudah di booster, ya. Kita percaya bahwa walaupun virus bisa saja terkena kepada kita, kita sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat, ya. Sebenarnya kalau ketat itu ya Bapak Ibu, itu tidak boleh lepas masker dimanapun kecuali di rumah. Ya. Memang kita ini kadang-kadang ya tidak terlalu ketat-ketat banget ya. Kita masih suka minum, masih suka makan, walaupun kita di ruangan ibadah ini tetap pakai masker. Kita sebisa mungkin mempertahankan, memakai protokol dengan baik. Tapi seandainya kita kena, kita percaya bahwa virus ini bisa dikalahkan dengan antibodi kita. Bahkan pemerintah sudah punya prediksi pandemi ini akan menjadi endemi. Ya, artinya bukan lagi mematikan. Endemi ini seperti penyakit yang beserta dengan kita, seperti virus-virus lainnya. Seperti virus flu, batuk, dan lain sebagainya. Jadi jangan takut untuk ke gereja, selama saudara bisa, nanti sehat, mari kita ke rumah Tuhan. Ya, kalau saudara lagi pergi keluar kota, bisa ikut online seperti hari ini. Ya, kita akan terus memaksimalkan pelayanan media kita lebih baik lagi ke depannya. Saudara berdoa ya supaya tim media diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga pelayanan kita bisa menjangkau. Bahkan saya percaya melalui media online ini, YouTube, Facebook, ya, nanti ketika kita punya media semakin baik, saya percaya jangkauan kita menjadi begitu dahsyat sekali. Tidak hanya kepada orang-orang di gereja kita, nanti di Facebook masing-masing, saudara bisa share ibadah-ibadah kita yang memberkati, yang menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Haleluya, penyembahan itu tidak berakhir hanya di wajam di gereja. Kita harus menjadi penyembah sepanjang hari, setiap waktu. Bahkan inilah yang menjadi doa dan kerinduan saya dan kerinduan kita harusnya. Setiap waktu kita harus ada di hadirat Tuhan. Setiap waktu kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi menyembah Tuhan tidak hanya 2 jam di gereja atau 2 jam di komsel dengan sikap yang hormat tentu saja. Tapi juga setiap hari waktu saudara bekerja, itu bagian daripada penyembahan. Yaitu apa? Bagaimana saya bekerja menyenangkan hati Allah.
Waktu saudara menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala keluarga, suami, bagaimana saya menjadi suami atau istri atau ibu yang baik, melalui perkataan, melalui pikiran, melalui perbuatan, kita menyenangkan hati Allah. Itu menyembah Tuhan. Jadi menyembah itu tidak terbatas dengan syair, lagu, musik yang puitis sekalipun. Lebih daripada syair dan lagu. Penyembahan itu adalah bagaimana kita berbau harum di hadapan Allah. Saudara tahu, zaman perjanjian lama dan kita sedang membaca Gema mulai dari perjanjian lama. Nah, saudara-saudara yang hari ini belum masuk di Gema, ayo ya, kejar. Amin. Ini yang lagi isoman, daripada nonton Korea ya udah nangis, ketawa, nangis lagi, ketawa lagi, nangis lagi, udah hilang begitu aja. Nonton layangan putus, udah putus ketemu, disambung lagi, putus lagi. Nah yang lagi isoman ini yang ketinggalan Gema, ayo baca Alkitab. Sehari 5 pasal, nanti kesusul saudara. Ya, kita bisa kerja berjam-jam. Ya, sekarang kalau lagi kita isoman nih nggak masuk kantor ya, atau saudara mungkin yang sehat masih ketinggalan, saya dorong saudara untuk kita sama-sama baca Alkitab. Bersama itu lebih baik daripada sendiri. Amin. Kata Tuhan, tidak baik manusia seorang diri. Ini bukan hanya perkawinan, tapi juga pertumbuhan rohani. Ayo bersama-sama kita baca Alkitab. Yang ketinggalan 5 pasal, 10 pasal, 1 kitab Kejadian, masih ada waktu, masih ada harapan, masih ada pertolongan dan mujizat Tuhan. Baca Alkitab nih ya, mulai hari ini kita baca. Nah kita sedang membaca banyak mengenai kisah bagaimana Abraham membangun mezbah, Nuh membangun mezbah, Yakub membangun mezbah. Apa tujuan mezbah itu? Tujuan mezbah adalah mempersembahkan korban dibakar di atasnya, dan lebih banyak di kitab Imamat yang dibakar itu adalah lemak dan isi daripada binatang, isi dalaman maksud saya, yang dipersembahkan kepada Allah. Yang apa? Yang berbau harum dan menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu tahu bahwa penyembahan yang benar itu seperti itu, yaitu bagaimana hidup kita dikorbankan dan berbau harum di hadapan Allah. Ini bukannya menjadi sadisme, menjadi orang yang mati, syahid seperti itu. Bukan, maksudnya bagaimana hidup kita persembahkan. Yang tidak berkenan kita bawa ke mezbah Tuhan. Kita bilang, Tuhan aku serahkan dosa-dosaku. Aku serahkan hidupku yang tidak berkenan. Tuhan tolonglah. Kalau mungkin saudara lemah di perkataan, Tuhan tolonglah. Saya mau mulut saya dipakai Tuhan untuk membicarakan yang baik. Kalau saudara lemah di pikiran, sering ada pikiran-pikiran yang tidak berkenan, pikiran ketakutan. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah. Aku mau persembahkan yang tidak berkenan ini, dosa-dosaku di hadapan-Mu. Saudara, ketika kita membawa hidup kita sebagai penyembah yang menyembah dalam kebenaran, maka itu berbau harum di hadapan Allah. Kita sebenarnya sedang menjadi seorang penyembah yang menyembah di dalam kebenaran. Saudara mau? Amin. Haleluya. Kalau yang berdua bilang kepada kiri kanannya, saya mau menjadi penyembah yang benar, yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Kita harus mengoreksi hidup kita setiap hari. Apakah hidupku masih ada yang tidak beres di hadapan Tuhan? Apakah masih ada dosa yang terselubung? Ataupun dosa yang masih ku pegang hari ini? Kita harus berberes terus setiap hari sehingga kita menjadi bersih, suci hati kita. Makanya saudara, saya pun setiap hari melakukan hal itu. Saya lihat, aduh saya masih banyak salah. Aduh saya masih ngomong, harusnya gak keluar omongan ini dari mulut saya.
aduh saya kenapa melakukan hal ini. Tapi Tuhan itu memberikan kesempatan. Ya. Kalau sampai hari ini kita masih banyak yang kurang, ini waktu yang terbaik untuk kita bertobat. Tapi jangan terus-menerus diproses, bilang masih proses Pak, masih proses. Tuhan itu punya step demi step Bapak Ibu. Kita ini harusnya udah di level ini, kalau kita masih di bawah kita harus kejar. Ya. Kita harus di level naik lagi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam kerohanian. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, agar kita bisa memuliakan Allah, sebab segala sesuatu dari Allah, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, adalah kita harus hidup dengan saling mengasihi. Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kita harus hidup di dalam kasih. Allah itu adalah kasih. Di dalam hidup Allah itu adanya kasih. Makanya Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal. Makanya Tuhan Yesus mau berkorban. Itu semua demi kasih-Nya kepada kita, orang-orang tebusannya. Dan harusnya kita yang telah ditebus oleh Allah, kita juga harus punya satu ciri yang sama, yang kuat, yang tidak berbeda. Sebab kita anak-anak Bapa, yaitu apa? Hidup di dalam kasih. Harusnya tidak boleh ada dendam di hidup kita. Bukan karena saudara takut kena penyakit, takut karena hal yang lain. Bukan, karena kita penuh dengan kasih Allah. Seharusnya kepahitan, luka itu sudah kita lepaskan. Dan kita punya yang namanya pengampunan dalam hidup kita. Saudara, mari kita buka Yudas 1 ayat 21. Boleh kita membaca bersama-sama ayat ini. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah juga baca. Kalau bisa membuka di HP boleh, atau ada Alkitab di sebelah, ambillah. Kita mau baca Alkitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-21. Dikatakan demikian, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah saudara, ini ada rahasia yang begitu dahsyat dari ayat ini. Saya bukan melebihkan karena saya pengkhotbah yang mengkhotbahkan ayat ini supaya kelihatan keren dan hebat. Bukan saudara, karena ayat ini memang sudah luar biasa tanpa dilebih-lebihkan. Di situ dicatat bahwa orang yang mau hidup kekal itu adalah orang yang memelihara hidup di dalam kasih Allah. Jadi kalau orang mau menantikan kekekalan, mau masuk sorga, itu mulai dari di dunia ini harus belajar untuk hidup di dalam kasih. Jangan simpan luka, jangan simpan dendam, jangan simpan kepahitan di dalam hidup kita. Kita ini pasti orang-orang yang akan terluka. Kita ini pasti akan orang-orang yang mengalami konflik dalam hidup kita. Kita ini pasti banyak perdebatan dalam hidup kita. Tapi jangan hidup di dalam kepahitan, di dalam konflik, bahkan di dalam perdebatan. Saya mau kasih contoh, gak usah jauh-jauh, saya dengan istri saya, saudara. Ya, jadi gak usah ngambil contoh orang lain. Saya dengan istri saya pun banyak diproses, banyak mengalami perdebatan. Satu kali saya lagi setir mobil ke Kuningan, Jawa Barat. Ini contoh sederhana. Lagi nyetir mobil, udah mau malam ya. Lalu saya nyalakan lampu di jalan tol ke Kuningan, Jawa Barat. Lalu istri saya bilang, ya istri saya nunduk nih ya.
Nggak tahu kenapa ya. Nggak, ini bukan membuka aib, justru ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya udah nyalain lampu, istri saya bilang, kok itu lampu belum nyala. Saya bilang, udah, karena saya yang nyalain. Dia bilang, belum. Saya bilang, udah. Jadi di jalan tol itu kan lampu terang, saudara. Jadi kalau kita nyalain lampu, kelihatannya mungkin tidak lampunya nyala. Ya. Itu kalau diterusin, udah belum, jadi ribut itu. Ya untungnya saya mau belajar untuk tahan juga, walaupun masih suka gagal gitu ya. Karena saya merasa benar, tapi saya bilang, udahlah diemin aja lah. Ternyata masuk istri saya, nyalain lampu dim. Dim itu lampu kabut, saudara, yang kiri kanannya terang. Nah bagi saya, pikiran saya mah nggak perlu nyalain lampu itu, cukup lampu ini. Sebenarnya kan dua sama-sama benar ini kita berdua. Saya udah nyalain lampu, tapi bagi istri saya maksudnya nyalain lampu dim. Kita bisa dalam perdebatan. Gara-gara lampu bisa rusak suasana hati hari itu. Tapi kalau kita tahan diri, ya, belajar untuk sabar. Saudara tahu nggak artinya sabar? Sabar itu nggak usah di dalam bahasa Yunani ya, bahasa Inggrisnya udah jelas sekali. Long suffering, tahan menderita. Jadi orang sabar itu bukan yang ngomongnya monggo mas, yang ngomongnya iya, tertata satu. Bukan, orang sabar itu orang yang bisa menahan amarahnya untuk tidak dilepaskan. Justru orang yang melepaskan amarahnya, itu orang yang tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, jadi kita ini terus diproses. Dulu mungkin kita berpikir, kok saya punya suami seperti ini, punya istri seperti ini. Ya, kita lihat surat perkawinan, susu ada masa expired. Ya. Surat perkawinan kok nggak ada masa expirednya ya? Kalau bisa nih ada masa expired. Jangan saudara, jangan berpikir untuk mengganti pasangan dan lain sebagainya. Sebenarnya saudara harus bertumbuh. Satu yang saya mau katakan, bertumbuh. Sebenarnya saya mau kasih sebuah rahasia. Ini rahasia yang Tuhan berikan sesungguhnya. Kalau ada pasangan, ada orang di kantor, anak, orang tua, mertua dengan mantu, itu mengalami sebuah hal yang sulit dalam hidup ini. Sesungguhnya itu bertujuan untuk kebaikan saudara. Masa sih Pak Pendeta salah itu? Enggak, sungguh saudara. Segala sesuatu itu bertujuan untuk kekekalan. Kalau saudara punya pasangan yang mungkin tidak seperti yang saudara kehendaki, itu untuk memproses kita. Ya. Bahkan mungkin ada pasangan-pasangan yang mengkhianati kita, anak-anak yang tidak hormat, yang berlaku buruk kepada kita. Kita menjadi sakit hati kita. Jangan saudara pilih sakit hati. Sebenarnya itu sedang menumbuhkan kita. Oh, maksud Tuhan melalui orang-orang seperti ini saya diajar untuk sabar. Saya sedang bertumbuh rohani saya. Jadi begini Bapak Ibu, lihat saya yang ada di mana? Di Google Meet juga. Ya. Jadi begini, sebenarnya urusan kita bukan kepada manusia dengan manusia. Urusan kita adalah kepada saya dengan Tuhan. Tuhan tuh sedang memproses kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kalau saudara berpikir gini, merdeka hidup kita. Ya. Kalau saudara berpikir begini, saudara justru akan mengasihi istri dan suami dan orang-orang yang di dekat kita. Kita nggak jadi dendam. Kita merdeka. Bahkan ketika kita dihianati sekalipun, oh ternyata Tuhan sedang jadikan saya manusia agung. Saudara ingatlah kepada Yusuf. Tadi pagi istri saya ngajar sekolah minggu dari Yusuf. Saya jadi ingat saudara. Yusuf itu berkata, ketika dia tahu saudara-saudaranya datang kepadanya dan dia mulai memperkenalkan diri.
Dia bilang begini, bukan urusan antara aku dengan kamu. Semua itu Tuhan sedang berproses atas hidup saya. Kalau Tuhan, kalau kamu tidak menjual, merugikan saya, dan lain sebagainya, saya tidak akan menjadi orang yang hebat seperti ini. Yusuf tahu bahwa tujuan hidupnya adalah untuk dia dan Tuhan dan untuk kekekalan. Padahal Yusuf itu orang perjanjian lama, saudara. Roh Kudus belum dicurahkan seperti kita hari ini di hati kita. Tapi hebat. Jadi kita pun harus begitu. Kita akan merdeka hidup ini. Kita akan punya kasih yang tidak terbatas. Kita akan bisa mengampuni bahkan orang yang melukai, merencanakan kejahatan sekalipun atas hidup kita. Merdeka hidup kita. Bebas hidup kita. So, saudara dan saya sedang dipersiapkan. Bertahan, saudara. Ada orang-orang yang lebih sulit dari hidup kita. Sungguh. Saya ini melihat ada orang-orang, aduh Tuhan. Tapi Tuhan bisa beri kekuatan di tengah kesulitan sekalipun. Jadi bangkit hari ini, hiduplah di dalam kasih. Dan merdekalah bersama dengan Kristus yang memerdekakan kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita terus menderita seperti gereja mula-mula di tengah penderitaan. Benalu itu tidak hilang. Orang-orang ini tetap menyertai hidup kita. Ini hanya seketika. Penderitaan kita, kata Alkitab, hanya seketika lamanya. Kamu tidak bisa membayangkan bahwa ketika kamu dimuliakan, itu kemuliaan yang besar akan kita terima. Jadi misalnya begini, maaf Bapak Ibu. Misalnya kita sudah besarin anak, anak kita udah besar. Dia menyia-nyiakan hidup kita. Sakit hati kita kalau kita punya anak yang sudah kita besarin, kita susui bahkan, kita kasih makan. Sudah besar dia lupakan hidup kita. Jangan saudara sakit hati. Jangan saudara dendam lagi, gua kutuk lu. Seperti maling kundang jadi apa? Batu. Jangan saudara. Saudara tetap doakan anak saudara, biar Tuhan menjamah dia. Kalaupun sampai kita meninggal, anak ini tidak berbalik kepada kita. Tapi kita ini tetap suci hatinya. Kita bersih. Sampai ketemu Tuhan. Tuhan akan berkata, engkau hamba yang baik. Saudara ingatlah, kita ini akan masuk kepada pengadilan Allah suatu hari nanti. Jangan lupakan ini. Makanya Paulus tidak dengan sengaja berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata Paulus. Jadi jangan kita berpikir sudah ke gereja pasti selamat. Saudara baca Matius 7 ayat 21. Kita harus mengerjakan dengan takut. Kita harus berbersih setiap hari. Hati kita, adakah masih hal yang belum beres di hadapan Tuhan? Kita harus belajar untuk hidup kudus. Seperti putranya Yesus Kristus. Tuhan, adakah kekotoran? Masih adakah hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu? Tolonglah aku Tuhan. Masih ada waktu yang Tuhan berikan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu. Hasilkan kehidupan yang berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, yang pertama kita sudah belajar bahwa orang yang memuliakan adalah orang yang membangun penyembahan yang benar. Yang kedua, orang yang memuliakan adalah orang yang hidup di dalam kasih Allah. Yang ketiga, orang yang memuliakan Allah adalah orang yang berbuah banyak. Saudara, maukah kita punya kerinduan di hati kita ketika ada orang-orang di dekat kita ya, yang belum percaya Tuhan? Punyakah kita kerinduan Tuhan? Tolonglah orang ini supaya dia bisa mengenal Tuhan. Bukan melalui pendeta Tony, tapi melalui saya Tuhan.
Pernahkah saudara berdoa, Tuhan pakailah hidupku untuk menjangkau si A, si B, si C, si D. Aku mau menyatakan akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Kalau hari ini seluruh keluarga sudah kenal Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tapi Tuhan berkata, lihat sekelilingmu ada ladang yang menguning. Ada orang-orang yang perlu kita jangkau. Ya. Kita berdoa melalui komsel. Komsel ini menjadi komsel yang berkuasa. Komsel kita komsel yang menjangkau jiwa-jiwa. Ya, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk Allah, bagi kemuliaan Allah. Mari para anggota-anggota kelompok sel, saudara mulai di kelompok sel berdoa bersama-sama untuk satu jiwa yang kita mau jangkau bersama-sama. Tetapkan target di komsel masing-masing. Siapa jiwa yang saya mau jangkau? Dan bukan hanya menjadi beban satu orang, tapi beban satu kelompok sel. Bahkan bukan hanya berdoa di kelompok sel, berdoa setiap hari kalau bisa. Di doa-doa masing-masing. Ingatkan, sempatkan, Tuhan tolonglah ibu ini, tolonglah bapak ini. Satu kali saudara bisa buat sebuah kebersamaan, makan bersama, minum teh bersama, undang orang ini. Saya percaya, kalau kita sudah mendoakan, itu kuasa Tuhan sudah turun menghancurkan segala belenggu, kesombongan manusia sekalipun, kata Alkitab. Satu hari ketika kita datang, ya mungkin itu teman daripada anggota kelompok sel kita. Ayo ikut yuk, ada barbekyuan, gitu misalnya. Kalau ada ya, kalau nggak ada barbekyuan, ada ubi rebusan, ada singkong gorengan, ada pisangan, bukan? Kita ajak saudara, ya. Hidup ini jangan seperti laut mati yang hanya menerima kebaikan. Laut mati itu menerima aliran daripada Gunung Hermon, air yang jernih, murni yang luar biasa. Tapi kita harus jadi Danau Galilea. Laut mati itu seperti namanya tersumbat, dia tidak mengalirkan. Bahkan aliran yang murni dari Gunung Hermon ketika sampai ke laut mati itu menjadi kadar garam yang tinggi. Kalau garamnya tinggi, maka jadi stroke, saudara. Tadi kita ngomongin stroke di mobil gitu ya. Kalau garam tinggi, tidak ada kehidupan di laut mati. Ikan semua mati, namanya juga laut mati. Tapi Danau Galilea, dua sumber, dua aliran yang menerima sumber yang sama dari Gunung Hermon. Itu sampai ke Danau Galilea, dia memencarkan, dia membagi aliran dari Gunung Hermon. Saudara tahu di Danau Galilea banyak mujizat yang terjadi luar biasa. Menangkap, maksud saya, Petrus ditolong oleh Tuhan tidak tenggelam terjadi di Danau Galilea. Mujizat 5 roti 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang. Itu terjadi di pinggir Danau Galilea. Dan Tuhan banyak melakukan karya yang besar di Danau Galilea. Kalau hidupmu dan hidupku mau menjadi berkat, bahkan menjadi mukjizat, mari hari ini mulai bagikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Hiduplah untuk Allah, bagi Dia, oleh Dia. Dan hiduplah untuk menjangkau hidup orang lain. Untuk kita bagikan kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu di hadirat-Mu,
di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. F. Walau kehidupan G. E minor. Pergumulan A minor. D minor. Dalam naungan G. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hati. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Mari bersama-sama yang di rumah juga kita nyanyikan. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Nyanyikan bersama. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hati. Di setiap waktu, di setiap waktu, dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memejamkan mata kita. Sebelum kita berdoa, saya mau menyampaikan beberapa hal yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Saudara, kita harus menyadari bahwa saudara adalah manusia kekal. Manusia yang dibentuk oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Jadi saudara tidak habis ketika saudara dikuburkan nanti. Ketika mata kita terpejam, nafas kita sudah tidak ada lagi di bumi ini. Saudara tidak habis, saudara sedang berpindah saja. Sedang shift, berpindah tempat dari kesementaraan kepada kekekalan. Dari dunia yang fana kepada surga yang abadi. Dan kalau kita menyadari kebenaran ini, maka kita harusnya meresponi setiap kebenaran dengan hati yang haus dan lapar. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah hidup saya. Saya mau menjadi penyembah yang benar. Saya mau hidup saling mengasihi. Saya mau bertumbuh dalam kasih Allah. Saya mau ampuni orang yang bersalah. Bahkan hari ini hidupku mau merdeka. Ternyata orang-orang ini ada di hidupku bukan untuk menghancurkan hidupku. Ternyata orang-orang ini diizinkan Allah ada di hidup saya untuk membentuk saya menjadi manusia yang kekal, yang punya karakter seperti Kristus. Sehingga suatu hari nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Dia di kerajaan-Nya. Dan terakhir, Tuhan, pakailah hidupku. Aku mau menjangkau hidup orang lain melalui kehidupan. Aku telah mendapatkan banyak, bahkan berlimpah. Aku telah mendapatkan kasih yang tidak terbatas, damai yang melampaui segala akal, sukacita di tengah kesedihan sekalipun. Di dalam Kristus ada penghiburan, ada kuasa, ada kebaikan. Aku mau orang-orang yang belum mengenal akan kebaikan Tuhan juga merasakan hal yang sama. Bahkan di dalam Kristus, di rumah Bapakku banyak tempat yang Tuhan sediakan. Pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah aku untuk memenangkan satu jiwa, menjangkau satu orang lagi. Bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan.
Ini kami pakai, kami perlengkapi, urapi. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami tidak akan pernah tinggal diam. Kami akan pergi, kami akan menjangkau, kami akan berbuat sesuatu bagi kerajaan-Mu. Hamba mau berdoa untuk kelompok-kelompok sel di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa biar kuasa Allah turun di kelompok-kelompok sel, di pribadi-pribadi yang ada. Bahkan hari ini hamba mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang ada. Biarlah kuasa Roh Kudus turun, urapan Allah turun, memenuhi kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dipakai oleh Allah untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami. Hidup yang hanya satu kali, hidup yang tidak bisa diulang, dan hidup yang begitu singkat di dunia ini. Kami tidak mau sia-siakan. Kami mau persembahkan hidup kami hanya bagi Tuhan, karena Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah yang memegang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Saudara, mari lupakan yang telah di belakangmu seperti Paulus berkata. Lupakan masa lalu hidupmu yang pahit, yang sulit, yang mungkin getir sekalipun. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Hari ini pandanglah kepada Yesus. Hari ini adalah hari yang penuh dengan harapan. Di hari ini pandang kepada salibnya yang memberikan kita kebaikan. Mari berlarilah kepada tujuan ilahi. Berlari kepada panggilan surgawi. Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan suatu hari tidak akan pernah ada kata penyesalan dalam hidup kita. Suatu hari kita akan berhasil. Karena kita akan menjadi hamba yang baik. Hamba yang setia. Hamba yang menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga. Sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat. Hanya Engkaulah, hanya katakan kepada Tuhan Yesus, hanya Tuhanlah kebahagiaan hidupku. Aku tidak bisa dibahagiakan oleh yang lain selain daripada Tuhan. Ku tinggalkan dan indahnya dunia agar aku layak di hadirat. Sekali lagi bersama-sama, beri aku tempat. Beri aku tempat di hadirat-Mu. Kami mau bersama dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, selalu berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Sejak ku di bumi Sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkau, Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia agar aku layak di hadirat. Selalu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman
jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teguh dalam naungan-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat. Saya undang kepada istri saya untuk berdoa buat firman Tuhan. hatiku di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku Sekali lagi, selalu di hadirat-Mu. selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu, Selalu di hadirat-Mu. selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhatianku sempurna. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab kami adalah orang-orang yang beruntung, karena kami memiliki Engkau, Tuhan yang mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan pencobaan Tuhan. Mari mampukan setiap kami Tuhan untuk dapat melalui setiap proses yang ada, melalui pencobaan, masalah yang ada Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Bahkan kami berbuah banyak bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Jadikan setiap kami penyembah-penyembah-Mu yang berkenan, menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan terus mengubah hidupnya, menjadikan dia pribadi yang semakin sempurna, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Kau urapi di dalam pelayanannya, Kau berkati di dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami terima berkat daripada firman-Mu pada pagi hari ini bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya ingin lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua ya. Pada saat ini kita akan dengarkan pengumuman. Pada pengumuman Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Pengumuman yang pertama, ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Tony Tanuwijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan dan keluarganya. Terima kasih. Dan selanjutnya pengumuman yang kedua, yaitu jadwal doa dan puasa dimulai hari Selasa malam pukul 10 malam dan buka puasa pada hari Rabu jam 12 siang. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan boleh bergabung dalam
doa dan puasa ini ya saudara. Dan hari Rabu di setiap komsel masing-masing diadakan pada pukul 19.30. Jadi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komsel boleh bergabung di setiap kelompok masing-masing yang mungkin Bapak Ibu merasa dekat atau merasa nyaman ya, yang dapat terjangkau bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman yang keempat yaitu pada hari Kamis 24 Februari ada ibadah doa jam 19.30 tetap dengan secara online ya. Jadi Bapak Ibu Saudara baik jemaat, pengerja boleh bergabung dan diharapkan sekali untuk bergabung bagi saudara sekalian yang akan melayani Tuhan pada minggu berikutnya. Hari Sabtu tanggal 26 Februari ada ibadah YOC jam 5 sore. Kami mengundang bagi para pemuda remaja boleh bergabung dalam ibadah YOC jam 5 sore. Pengumuman yang ke-7 itu persembahan ya, masih seperti biasa bagi Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini boleh mengambil amplop di belakang dan dimasukkan ke kotak yang ada di belakang juga. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mungkin beribadah dari rumah dan mau memberikan persembahan boleh bertransfer lewat nomor rekening yang tertera di layar atas nama GBI Duta Kranji. Dan pengumuman yang ke-7 ada Sunday School. Ini mungkin Kak Lia yang saya undang untuk memberikan presentasinya. Oke baik, terima kasih. Ada pengumuman tambahan khusus untuk Abi Grand Mall. Di bulan April kita akan mengadakan bimbel untuk anak-anak sekolah minggu SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya anak yang mungkin kesulitan dalam belajar khususnya di matematika dan bahasa Inggris, kita akan menyediakan di bulan April. Kita dibantu oleh Ibu Ripka yang beberapa minggu lalu berkhotbah di sini. Puji Tuhan ya, boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya. Dan ini secara gratis bagi setiap anak-anak yang kesulitan dalam belajar matematika dan bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang punya anak, boleh daftarkan mulai dari hari ini, boleh menghubungi saya atau menghubungi guru-guru sekolah minggu yang lain. Mungkin hanya itu saja. Ya, secara online ya, belajar bimbelnya ini. Kita sudah persiapkan yang bagian pengajar, hanya anak-anak saja yang mau untuk diajar, boleh Bapak Ibu Saudara daftarkan. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kali ya atas informasinya, yaitu untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki anak usia SD yang mungkin saat ini akan menghadapi ujian juga ya, boleh mendaftarkan anaknya dan ada guru yang memberikan waktunya secara gratis dan sukarela untuk bimbingan anak-anak kita semua. Dan pengumuman yang selanjutnya, saya atas nama gereja mengucapkan selamat atas kepada saudara Alvin yang menikah kemarin, saudara Alvin dan Ineke ya. Atas nama gereja kami mengucapkan saudara Alvin dan Ineke sudah diberkati oleh Tuhan pada hari kemarin ya. Selamat berbahagia, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru. Tuhan mencurahkan segala berkat dan rahmat-Nya. Berikut adalah saudara kita yang berulang tahun pada bulan Februari. Yang pertama, saudara Valentino pada 4
14 Februari. Dan pada hari ini tanggal 20 Februari yaitu Ibu Febrianti. Nah, selamat ulang tahun kepada Ibu Febrianti. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk pengumuman hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pertolongan-Mu buat kami. Pada saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada setiap kami, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kami Tuhan boleh melakukan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam kelemahan tubuh maupun sakit dan banyak halangan yang lainnya Tuhan. Biarlah Tuhan untuk waktu-waktu mendatang saudara-saudara kami Tuhan boleh bergabung bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Kami yakin dan percaya kekuatan yang asalnya daripada Allah boleh memulihkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kalau Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati setiap usaha pekerjaan, pelayanan, dan seluruh keluarganya Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terutama untuk Oma Hana, untuk Tante Hana, juga Om Kim, saudara kami Irfan yang saat ini juga masih terpapar COVID-19 Tuhan. Biarlah Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan imun yang kuat. Tuhan Yesus Engkau juga memberkati keluarga Pak William. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna kembali, sehingga Tuhan Pak William boleh melakukan setiap tugas-tugasnya, boleh melakukan setiap pekerjaannya dengan baik ya Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk saudara-saudara kami, baik jemaat yang ada di Ramangun maupun yang ada di Grand Mall, yang kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, Tuhan juga menjamah, Tuhan juga menyembuhkan bagi mereka semua Tuhan. Kiranya Tuhan kasih-Mu selalu memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, baik dalam pergumulan hidupnya, baik usaha maupun pekerjaannya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong ya Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sulit pada masa pandemi, kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan ada setiap di dalam jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan Kau mengetahui Tuhan pada saat ini bangsa kami masih dalam keadaan pandemi ya Tuhan. Biarlah Engkau membantu pemerintah kami, menolong pemerintah kami, semua aparat yang tergabung ya Tuhan untuk menangani kasus COVID ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh saling bahu-membahu, boleh memberikan solusi-solusi yang terbaik Tuhan. Bahkan kecepatan vaksin yang sedang digalakan di negeri kami, semua boleh berjalan dengan cepat, sehingga Tuhan kami seluruh bangsa Indonesia boleh memiliki imun yang kuat, memiliki kekebalan terhadap virus ini, sehingga Tuhan untuk minggu-minggu ke depan, bahkan untuk bulan-bulan ke depan Tuhan, kami tetap akan berdampingan dengan virus ini Tuhan, yaitu dalam masa endemi Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tetap memelihara setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih dilanda banyak bencana alam, terutama banjir ya Tuhan yang saat ini terjadi di mana-mana tempat, bahkan tanah longsor. Tuhan Yesus, Engkau memperhatikan saudara-saudara kami Tuhan yang di daerah yang saat ini terkena dampak bencana itu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menguatkan, Tuhan Kau juga memberkati orang-orang bahkan relawan Tuhan yang terjun ke wilayah bencana. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan setiap pemerintah daerah Tuhan yang menangani setiap bencana, Tuhan memberikan kemampuan untuk mereka memberikan solusi dan pertolongan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang
yang di pusat Tuhan, yaitu Bapak Presiden kami dan seluruh kabinet para menteri. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan berikan hikmat bagi setiap para menteri dan presiden kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi keputusan untuk seluruh masyarakat kami Indonesia, yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi negara kami. Berkati TNI dan Polri ya Tuhan yang menjaga keamanan dan ketertiban bagi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami, Tuhan, yang saat ini melakukan ibadah, baik gereja yang ada di sekeliling kami tempat ini, maupun gereja pusat kami yang ada di Rawamangun. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan semua jemaat-Mu boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari angkatlah kedua tangan kita, dan hari ini kita percaya ada tangan Allah yang begitu mengasihi kita, yang terulur, yang menjamah hidup kita dan memberkati kita. Terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah juga penyertaan dan persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku. Ku kan memuji-Mu selama. Sekali lagi kita sama-sama terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita yang hadir, kita dadah nih di sini. Agak ke tengah. Selamat Yuk. hari Minggu semua di rumah. Mari Sitio, ayo Sitio, Ciacu. Kita salam-salaman. Gitu. Ayo Tante. Selfie, Erika. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih semuanya buat pelayanannya. Ada Kokris di belakang. Dadah. Bye.